Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, Alhamdulillah kita bisa berwajah kembali ya untuk membahas kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karangan Syekh Labib Najib hafizahullah taala nafa'allahu bi ulumihi nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain wa kadzalika nafa'a nafa'allahu an-nazim بعلومه في الدارين. Baik, eh, kita insya Allah akan coba bahas tiga kaidah secara langsung ya, karena kaidah yang ini dan dua kaidah setelahnya cukup ringkas. Semoga bisa kita selesaikan malam ini dan begitu kita insya Allah menghatamkan kitab ini ya, kitabnya Syekh Labib Najib ini. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. القاعدة التاسعة والعشرون التصرف عن الغير منوط بالمصلحة له. Ya. Kaidah yang ke-29 itu at-tasarrufu 'anil ghair, suatu perbuatan yang mewakili dari orang lain. Nah, itu dia harus manutun bil maslahati lahu, ya terikat sesuai dengan harus membawakan maslahat kepadanya. Ya, jadi ketika kita eh, menjadi perwakilan dari seseorang, ya, maka otoritasnya itu kan ada di kita, ya. Dan ketika kita mewakili seseorang ataupun lembaga, maka di situ kita harus menghadirkan sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi yang kita wakilkan, ya. Karena otoritasnya sudah berpindah kepada kita, ya, maka setiap tindak tanduk kita di situ harus mendatangkan maslahat, bukan yang merugikan, ya, bukan yang merugikan. Nah, ma'na al-qaidah, arti dari kaidah ini, anna syakhsa idza kana yatasarrafu an ghairihi imma biniyabatin aw wisayatin aw wilayatin fa innahu yajibu alaihi mura'atu maslahati man yatasarrafu anhu wa la yaf'alu ma qad ya'udu alaihi bid-darar. Ya, bahwa seseorang jika dia melakukan ya sesuatu ya sebagai bentuk perwakilan daripada orang lain, ya, imma baik bentuk perwakilan itu adalah niyabah ya perwakilan, au wisayah atau apa namanya tuh wisayah tuh wali ya. Jadi apa ya bahasa kita tuh, kan ada perwakilan, ada penanggung jawab ya, penanggung jawab, wilayah atau kuasa ya. Fa'innahu yajibu alaihi mura'atu maslahati man yatasarrufu anhu. Ya, baik bentuk perwakilannya itu tadi ya, yang tadi sudah disebutkan, maka wajib bagi orang yang memiliki, yang mendapatkan otoritas itu, maka wajib ya memperhatikan maslahat ya, maslahat ya orang yang memberikan otoritasnya kepadanya. Ya, jadi setiap tindak tanduknya ya itu harus mendatangkan maslahat ya, wala yaf'alu ma qad ya'udu alaihi bidarar, dan jangan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian ya bagi yang memberikan otoritas ya. Contoh ya, eh, misalkan kita diamanahkan untuk mengelola harta anak yatim, baik kita di situ posisinya sebagai saudaranya si anak yatim, atau misalkan posisinya sebagai ibu ya dari anak yatim tersebut, ya, baik saudara, ibu, atau misalkan orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan si anak yatim tersebut, tapi kita diamanahkan untuk mengelola harta anak yatim tersebut, ya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah
kalian mendekati harta anak yatim. Ya, mendekati. Jadi pakai bahasanya kurban ya. Di sini mendekati, bukan jangan memakan, jangan mendekati ya. Tidak boleh mendekati harta anak yatim. Nah, tapi apa? Illa billati hi ahsan, kecuali sesuatu yang baik ya, ya. Kecuali sesuatu yang itu ahsan ya, paling baik ya. Kecuali sesuatu itu yang paling baik. Artinya gini, ketika apa namanya? Harta tersebut ya, harta tersebut apakah boleh diinvestasikan ya, apakah boleh diinvestasikan? Boleh ya, karena di hadis yang lain itu jangan sampai harta anak yatim ini habis dimakan sedekah, habis dimakan zakat. Artinya apa namanya, ketika hartanya ini banyak ya sampai mencapai nisab, kemudian harta itu berkurang ya, berkurang karena dikeluarkan zakatnya. Nah, maka yang bagus adalah dia diinvestasikan, ya, diputar gitu ya, diputar. Tentu diputarnya adalah yang tidak mendatangkan madorot bagi si harta, bagi harta anak yatim tersebut. Nah, ketika ada dua pilihan, satu yang returnnya ya lebih besar, ya, return atau dividennya lebih besar dengan pola investasi yang mungkin return dan dividennya itu lebih kecil, maka dia memilih, ya, memilih yang lebih besar ya. Nah, ya, tapi tentu eh, perlu dipertimbangkan juga ya tingkat risikonya. Ya. Kalau misalkan risikonya besar, ya tentu dia tidak diperbolehkan ya, karena misalkan returnnya besar, dividennya besar, tapi risikonya besar, ya tentu di situ ya tidak baik juga, karena khawatir ketika diinvestasikan misalkan merugi gitu ya. Jadi juga tidak boleh. Ya. Jadi saat di dua koridor gitu kan. Nah, kemudian juga apa namanya? Hmm, eh, apa? eh Ya, tadi contohnya seperti itu. Jadi diinvestasikan ya. Dan ketika ada dua pilihan, yang satu sama-sama mendatangkan manfaat, tapi satunya lebih bermanfaat, maka itu yang dipilih ya. Tapi tentu tadi harus melihat risikonya juga ya. Jangan sampai kan semangat ingin menginvestasikan, akhirnya eh, malah jatuhnya rugi gitu. Ya. Nah, itu juga sama. Atau kalau yang sekarang tuh investasi bodong, nah itu apalagi seperti itu ya, yang jelas kerugiannya tidak mendatangkan manfaat ya. Yang makanya kalau mau menginvestasikan harus dilihat dulu ya, ininya apa namanya, kriterianya gitu kan. Dan jangan asal untuk berinvestasi padahal dia tidak bisa, tidak punya pengalaman di situ ya. Cenderung mukhotorah ya, mukhotorah artinya dia tanpa ada background sama sekali, kemudian dia berinvestasi di situ, akhirnya mendatangkan kerugian. Nah, pola ini juga sama ya. Nah, ini dalil ya, tapi bisa dikiaskan ke yang lain. Artinya segala sesuatu yang kita di situ mengurusi harta orang lain ya, maka kita diperintahkan untuk apa namanya, mendatangkan sesuatu yang paling bermanfaat untuk harta orang lain tersebut. Contoh misalkan kita dimanahkan sebagai nazir wakaf ya, nazir ya, nazirul wakaf ya, ya, nazirul wakaf ya, pengelola wakaf. Nah, pengelola wakaf, eh pengelola wakaf dia sama sebagaimana pengelola harta anak yatim ya. Makanya salah satu spesifikasi nazir wakaf itu dia harus paham investasi. Karena wakaf itu kan dia ini ya, apa namanya, diperuntukkan untuk produktif ya, sesuatu yang produktif. Nah, produktif tentu ya investasi ya.
Nah, tapi investasi ini tentu yang yang bisa mendatangkan return ya, keuntungan yang banyak ya, yang banyak buat harta wakafnya itu, ya, buat harta wakafnya itu. Nah, makanya dilihat sebagai nazir wakaf itu harus punya kompetensi itu, ya. Jadi dipilih nazir wakaf itu bukan hanya sekedar dia soleh misalkan, ya, tapi juga ada kecakapan dalam pengelolaan wakaf, ya, tahu instrumen investasi apa, ya yang baik, ya, dan tidak mendatangkan kerugian, tapi mendatangkan manfaat. Gitu. Ya. Nah, wajil istidlalnya, Allah Azza wa Jal mana'a min tasarruf bima lil yatim illa bil ahsan wal aslah alladhi ya'udu alaihi bin naf'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melarang menggunakan harta anak yatim kecuali dengan yang terbaik dan dengan yang paling maslahat yang kembali kepada anak yatim tersebut, ya. Wa mithlu dzalika kullu tasarrufin fi malil ghair au huquqihi. Ya, begitu juga dengan segala macam perbuatan di harta orang lain, ya, untuk hakatnya. Nah, seperti misalkan koperasi syariah, ya, bank syariah, ya, kan, eh, apa namanya, uang masjid juga sama. Apakah diperbolehkan untuk diinvestasikan? Ya, silahkan saja. Tapi, ya, tentu investasinya jangan sampai, ya, itu mendatangkan kerugian. Ya, kalau misalkan tidak bisa, ya jangan berarti. Ya, sebagai pengelola berarti jangan. Tapi kalau misalkan dia memiliki kompetensi itu, maka silakan. Eh, Kalau misalkan koperasi, misalkan koperasi syariah, ya, yang bahaya adalah uang itu diputar selain daripada kepentingan koperasi itu. Ya, misalkan koperasinya simpan pinjam, atau kalau misalkan kalau di koperasi syariah berarti kan sistemnya mudorobah, ya, mudorobah, wadiah dan mudorobah, simpan dan investasi. Nah, atau kalau di koperasi konvensional ya berarti koperasi simpan pinjam. Nah, itu kan uangnya muter tuh. Ya, jadi uangnya dikumpulkan dari para peserta eh, koperasi, ya. Kemudian ketika sudah terkumpul di di apa namanya dia jadikan pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian dapatlah di situ nisbah, ya, dapat nisbah, ada keuntungan. Biasanya keuntungannya cukup banyak di situ. Nah, tapi yang salah adalah ketika ini harta yang sudah terkumpul ini diinvestasikan, ya, di sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan koperasi, akhirnya bisa menyebabkan kerugian, ya, bisa menyebabkan kerugian. Pun begitu misalkan dengan sekarang yang terjadi sekarang ya banyak apa, eh, travel, ya, usaha-usaha travel yang mungkin uangnya sudah kumpul banyak, tapi pola pikirnya adalah bagaimana uang tersebut diputar dulu, ya, diputar dulu supaya dapat keuntungan, akhirnya nanti bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, tapi di sini kan ada risiko. Ya, makanya penting juga, ya, sebagai pengelola ini mempelajari manajemen risiko. Ya, jangan hanya sekedar eh apa namanya, pikirannya itu, ya, orientasinya, ya, keuntungan-keuntungan saja tanpa melihat risiko yang ada. Akhirnya ketika misalkan dia collab gitu ya, keuntungannya ini terlambat gitu misalkan, akhirnya jamaah yang dirugikan gitu, ya. Ya, seandainya dana tersebut, ya, ini kan penggalangan dana untuk santunan anak yatim, misalkan panitia santunan haram menyisihkan sebagian dana itu. Ah, kalau misalkan seperti itu, ya, ini kan dana sudah ada peruntukannya jelas, ya, peruntukannya jelas untuk eh, apa, anak yatim, ya, peruntukannya jelas untuk anak yatim di acara tersebut. Maka ini kan sedekahnya langsung seperti sebagaimana zakat, ya, sebagaimana zakat. Zakat kan itu artinya bukan kayak zakat, tapi dia skemanya kayak zakat. Zakat kan
uang diterima kemudian disalurkan. Sama ini juga santunan seperti ini, dana diterima kemudian disalurkan. Ya, harus habis. Jadi kita posisi panitia ini sebagai perwakilan saja. Eh, apakah boleh mengambil keuntungan dari situ ya itu pembahasan lain, tapi konsepnya sama. Jadi dia apa namanya menghimpun kemudian menyalurkan langsung. Yang menghimpun menyalurkan. Artinya tidak ada dana yang mengendap. Beda dengan sedekah umum ya. Nah, kalau sedekah umum artinya di situ ada potensi mengendap ya karena eh, penyalurannya tidak langsung ya. Penyalurannya tidak langsung. Nah, dana yang mengendap ini diperbolehkan untuk diinvestasikan asalkan tadi membawa maslahat ya, membawa maslahat. Tidak ada atau sesuatu yang minim risiko ya, bukan diinvestasikan pada yang apa high risk ya, yang risikonya itu sangat tinggi. Nah, sedangkan yang tadi nih ya untuk acara apa tadi santunan ini kan berarti sudah jelas ya, eh, dia harus disalurkan secara langsung, tidak bisa mengendap dana tersebut ya. Kecuali memang pelaksanaannya itu misalkan lama tapi dihimpun dari sebelum-sebelumnya. Tapi ini pun juga sama ya. Kalau misalkan dia high risk ya, high risk tentu ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan yang risikonya kecil ya bisa memungkinkan lah, memungkinkan ya. Tapi tadi ya, kalau misalkan jangka waktunya sangat panjang itu, ya jangka waktunya sangat panjang. Tapi kalau waktunya sebentar, nah ini kan tidak ada dana mengendap. Ya. Pun begitu juga dengan zakat. Fatwa ulama kontemporer, kalau misalkan tidak, bahkan ini difatwakan oleh MUI juga, kalau dana zakat itu mengendap, ya tidak ada mustahik lagi, nah itu boleh diinvestasikan. Tapi kita lihat realita zaman sekarang, apakah tidak ada mustahik, gitu kan, sampai tidak disalurkan dana zakat itu ya. Kita melihat realitanya masih ada mustahik yang memerlukan dana tersebut, sehingga kalau kondisi kayak gini nggak boleh diinvestasikan gitu karena sudah ada penyalurannya. Nah, yang diperbolehkan itu ketika ada dana mengendap. Nah, kalau dia dihimpun langsung disalurkan, nah ini yang tidak boleh untuk diinvestasikan. Ya, semoga jelas ya. Baik, wallahu a'lam. Baik, jadi konsepnya tadi ya, ketika kita mengelola, nah maka konsep umumnya kita boleh ya memutar uang tersebut, tapi apa namanya resikonya kecil, ya yang resikonya kecil, bukan yang resikonya besar. Walaupun misalkan dividennya banyak, lebih banyak, ya, itu tidak boleh. Ya, baik. Min tatbiqatil qaidah ya dari aplikasi daripada kaidah ini. Yang pertama, la yajuzu li waliyil amri an yunassiba imaman fasiqan yusalli bin nas wa in kanat as-salatu khalfahu sahihatan ma'al karaha. Ya, bahwa pemimpin tidak boleh menetapkan imam yang fasik, imam sholat yang fasik. Ya, wa in kanat as-salatu khalfahu sahih, walaupun sholat di belakang orang fasik tersebut ya sah-sah saja, tapi makruh hukumnya. Ya kan? Kenapa? Li'annahu ma'murun bi mura'ati maslahati ra'iyah. Karena ya namanya pemimpin, dia harus memperhatikan maslahatnya rakyatnya ya. Wa ayyu maslahatin fi tansibil fasik imaman, dan maslahat apa dalam menetapkan imam fasik gitu kan. Eh naqala apa namanya? Naqala dzalika Suyuti anil Marwaardi wa fi zamanina lam tasih ta'yinul fasiq imaman fi shalah bal ta'adda al-amr ila ma huwa a'zam. Fawalil amri la yubahli fi ta'yinil fasiq fi ayyi mansibin dini min qada'in au ifta bal yusa'idu haula'il fusaq liyartaqu wasailal i'lam. Nah, bahkan kalau di zaman sekarang ini ya bukan hanya imam sholat saja, bahkan sekarang ya jabatan-jabatan agama ya, pengadilan, fatwa ya, ataupun jabatan-jabatan strategis ya, itu banyak diisi oleh orang-orang fasik ya, yang Allah musta'an itu kan. Ya, sampai memberikan fatwa di depan banyak manusia ya. Ya, nah itu apa namanya tidak memperhatikan kapasitasnya. Ya, fasik secara apa namanya secara akhlak, karakter dan ibadahnya pun juga tidak ada kemampuan dalam
apa tidak memiliki fikihnya juga gitu ya. Jadi double-double kalau zaman sekarang ini. Kita agamanya kita juga diragukan, kemudian pengetahuan akan agamanya pun juga eh, ya minim gitu. Tapi diangkat ya sebagai pemimpin, ya sebagai mufti, sebagai penceramah, sebagai nah, itu ya Allahul musta'an ya. Padahal yang namanya imam sholat saja itu adalah kepemimpinan terkecil ya. Itu tidak boleh ya boleh apa namanya boleh tapi makruh ya, tapi itu diperhatikan di situ masalah sholat aja, apalagi masalah yang lebih besar lagi ya, li'annahum yuftuna an-nasa bima yuriduhu fahum lisanuhun natiq ba'u dinahum bid dunya ya, menjual agamanya dengan dunia. Laqad nasyal hukamu annahum yatasarrafuna niyabatan 'anil ummah ya, para pemimpin itu lupa bahwa mereka tindak tanduknya itu merupakan perwakilan daripada umat bima huwal aslah laha ya, yang mana tindak tanduknya harus membawa maslahat bagi masyarakat. Wa dhannu annahum yamlikuna al-ummah wa tharawatiha ya. Kita lihat bagaimana ya pemimpin sekarang ya, yaitu harus kita berikan nasihat ya. Jabatan apapun gitu kan. Baik ya pemimpin dalam hal apapun ya, baik di masyarakat kita ya ataupun pemimpin yang lebih tinggi lagi itu eh, memilih orang ya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Laqad 'azamatil musibah washtadal khatab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, contoh yang kedua, al-wakilu la yajuzu lahu an yabi'a bi ghairi naqdil balad wala an yabi'a nasi'atan wala bi ghabnin fahish lianna dhalika laysa fihi mura'atun lil maslahatil muwakkil. Nah, wakil ya ketika dia mewakili orang yang bertransaksi jual beli, maka dia tidak boleh menjual sesuatu selain daripada uang di negara tersebut, uang di daerah tersebut, ya. Karena bisa jadi uangnya itu tidak laku gitu kan, uang yang dia transaksikan misalkan dia ngejual barang tapi dijualnya dengan apa ya, mata uang yang nggak laku lah di negara tersebut ya. Makanya kalau misalkan tanpa ada syarat dari si yang mewakilkan, dia harus ya mengikuti apa namanya, dia harus bertransaksi dengan mata uang negara tersebut ya. Kemudian wala an yabi'a nasi'atan, dan juga tidak boleh eh, menjual dengan cara nasi'ah. Nasi'ah itu tidak kontan ya, tidak kontan. Wala bi ghabnin fahish, dan juga tidak boleh menjual tapi ada selisih harga yang sangat besar gitu ya, yang sangat besar. Artinya gini, ketika harga pasarnya misalkan 50.000 ya, harga pasar untuk barang tersebut 50.000, tapi dia menjual misalkan 30.000 ya, walaupun harga modal misalkan 20.000. Nah, walaupun di situ ada keuntungan, tapi selisih antara harga pasar dengan harga yang dia jual itu sangat jauh sekali. Padahal dia belum dapat izin dari yang mewakilkan. Ya, dia cuma disuruh ini jual. Ya, yang penting ini disuruh ngejual. Ketika disuruh jual, ya otomatis memang mencari keuntungan. Nah, tapi ketika dia tidak menjelaskan keuntungannya itu bagaimana, maka si yang mewakilkan ini dia harus mencari keuntungan yang besar. Ya, ketika dia ada pilihan eh, keuntungannya besar atau keuntungannya kecil, nah maka dia harus memilih keuntungan yang besar, gitu. Ya, misalnya tadi harga pasarnya, oh ini sekitar 50.000. Ya kalau dia mau turunin ya tidak jauh dari itu. Kalau dia nurunnya jauh misalkan sampai 30.000, walaupun tadi harga modalnya 20.000 dapat keuntungan tuh, ya tetap dia tidak boleh karena dia kan mewakilkan si muwakil. Ya, kalau dia tahu misalkan si muwakilnya tahu, em, khawatir tidak ridho kan gitu. Ya, makanya dia harus memilih apa namanya, harga yang dapat menguntungkan dia. Makanya itu tadi nggak boleh wala bi ghabnin fahish. Ya tidak boleh ada selisih keuntungan yang besar. Ya, perbedaan keuntungan yang besar di antara
harga pasar, harga normal dengan harga yang dia tawarkan gitu. Karena li'anna dzalika laisa fihi mura'atun li maslahatil muwakil. Karena di situ tidak ada memperhatikan aspek maslahat bagi si yang memberikan otoritas atau muwakil ya. Contoh yang ketiga, la yajuzu lil muwazzaf an yasta'mil adawatid dairah allati ya'mal fiha bima ya'udu 'alaiha bitalaf. Ya, nggak boleh juga nih. Ya, misalkan kita sebagai seorang pekerja, ya tidak boleh menggunakan ya peralatan kantor ya yang dapat membuat rusak. Kita menggunakan kalau penggunaan normal oke. Dan memang sudah umurnya oke. Tapi kalau kita menggunakan peralatan kantor dengan secara tidak wajar akhirnya dirusak itu yang tidak boleh ya. Karena kan kita sebagai pengguna eh apa namanya kuasa atas barang tersebut itu diminta untuk memanfaatkannya dengan sesuai dengan maslahat ya. Nah, tidak sesuai maslahat kalau misalkan kita menggunakannya itu serampangan ya, tidak sesuai dengan kapasitas barang tersebut gitu. Contoh misalkan fala yaj'al ajhizat takyif mathalan ta'mal fawqa taqatiha. Ya, misalkan AC ya digunakan, dinyalakan 24 jam padahal kita hanya butuh menggunakannya 8 jam. Ya, itu sama. Ya. Ya. Atau misalkan eh, ya internet gitu ya. Kita pakai internet atau listrik ya pokoknya peralatan kantor ya tidak sesuai dengan penggunaan normal ya. Wala yadau hamulatan ala sayyaratil ammah tuaddi ila itlafiha ya tidak apa namanya menaruh ya beban kepada transum ya di transum yang menyebabkan rusaknya transum tersebut ya. Ya kalau sekarang sih sudah dibatasi ya di transum ya tidak boleh barang-barang apa saja yang boleh dibawa apa saja yang tidak boleh dibawa. لأنه موظف عند الدولة وهي وكيلة للأمة فيجب عليه التصرف بالأصلح لها ya karena dia merupakan kalau ini kapasitasnya misalkan sebagai pegawai negara pegawai negeri ya dia mendapatkan fasilitas ya mobil motor ya eh nah dia pakai fasilitas tersebut ya bukan sesuai dengan kapasitasnya ya kemudian mobil itu rusak ya nah, itu tidak boleh ya karena dia merupakan wakil daripada umat maka dia wajib ya melakukan tersebut sesuai dengan yang membawa yang paling maslahat baginya ya bagi umat ya kalau sekarang mah ya diterabas semua ya mentang-mentang dapat fasilitas dari negara semuanya dipakai untuk keperluan pribadi ya. Ya, karena zaman sekarang ini zaman asrul khiyanah ya. Baik. أن للدولة أن تفرض العقوبات المناسبة على من أضر بمصالح المسلمين العامة في طرقهم وجامعاتهم ومتنفساتهم ya bahwa negara boleh ya menerapkan ya hukuman yang layak bagi yang menyebabkan madarat ya bagi maslahat umat Islam secara umum ya baik di jalan-jalan ya di universitas-universitas atau di tempat-tempat rekreasi mimma yuqliqu sakinah wa yurawwi'u al-aminin ya yang mana orang-orang yang menyebabkan mudarat ini dapat menyebabkan apa eh, tidak tenang masyarakat yang menakuti orang-orang yang sedang ya intinya dapat menakuti ya masyarakat ya. Ya contohnya teroris gitu ya atau misalkan ya segala bentuk teroris itu ya negara wajib hadir situ untuk menghukumnya karena di situ ada tindakan menyebabkan apa namanya keamanan ini ya negara jadi tidak aman. Karena wajib daulah untuk tatasarruf bil aslah linnas karena termasuk kewajiban negara dia menghadirkan sesuatu yang lebih bermaslahat bagi masyarakatnya. Kemudian yang kelima, la yajuzu lil jam'iyyat al khairiyah an tukhalifa syart al mutabarri' wa la an taqtati' juz'an min al mal alladhi tabarra'a minhu liman dallahum alaihi illa bi idhnih. Ya.
Nah, ini eh, apa lembaga charity ya, lembaga charity, lembaga charity atau bahasa kitanya tuh lembaga apa? eh, saya lupa ini. Apa namanya? Eh, Volunteer ya, NGO gitu ya. Nah, nah seperti lembaga zakat atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain, NGO-NGO yang lainnya. Nah, ini tidak boleh menyelisihi syarat daripada donatur. Jadi kalau donatur mensyaratkan apa, nah dia harus menjalankan sesuai dengan syarat donatur. Nah, kadang kita berijtihad gitu ya, tidak merujuk kepada donatur. Yang pada akhirnya ini ya membawa madorot ya. Akhirnya donatur jadi tidak percaya lagi pada lembaga NGO ini gitu kan, cari lembaga charity ini ya eh, ada akhirnya timbul ketidakpercayaan, dan memang di situ kita tidak boleh menyelisihi syarat daripada donatur ya. Ketika donatur ini, saya memberikan ini kepada beasiswa kepada 10 orang ya dengan nominal sekian, nah maka itu harus disampaikan ya kepada pemberi apa penerima manfaat ya, harus disampaikan sesuai dengan yang dikasihkan itu ya. Nah, tapi masalahnya ya ada yang berijtihad gitu kan, dipangkaslah uang itu ya, disalurkan ke apa namanya pos-pos yang lain gitu kan, bahkan mengambil manfaat dari situ. Atau misalkan penerima, atau diubah penerima manfaatnya jadi bukan si Fulan tapi Fulan yang lain gitu, atau ditambah ya, yang tadinya 4 misalkan jadi 6, tapi setiap penerima manfaat ini apa namanya nominalnya lebih kecil daripada yang disyaratkan oleh donatur. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Kalau misalkan mau mengambil manfaat atau keuntungan dari donasi, maka di sini dikatakan wala an taqtati'a juz'an minal mal alladzi tabarra'a minhu liman dallahum alaihi illa biidznih, kecuali ada izinnya, ada izin dari donatur tersebut. Karena kenapa? Karena NGO itu adalah perwakilan daripada si donatur gitu ya. Nah, banyak lah ya terjadi itu ya di lembaga NGO ya, karena minimnya pengawasan akhirnya eh, ya melakukan itu sesuai dengan kemauannya saja itu ya. Padahal ya itu adalah amanah ya dari donatur untuk disampaikan kepada penerima ya. Walaupun memang ada ijtihad ya, ijtihad ulama kontemporer ya yang membatasi, misalkan kalau misalkan tidak ada, misalkan karena donasinya luas ya, luas dan lembaga NGO juga butuh operasional. Nah, maka eh, eh, kaidahnya ya sebagaimana pengelolaan harta anak yatim itu sendiri ya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan ya, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan maslahat ya. Atau wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, nah itu juga sama, kalau misalkan kita butuh ya, maka makanlah dengan ma'ruf. Artinya semuanya itu kembali kepada ma'ruf ya. Apakah sebuah tindakan ma'ruf kita memotongnya itu ambilnya 50%, 50%-nya baru dikasih, kan bukan ma'ruf juga gitu ya. Maka ya, sebagian ini perlu dimerojah lagi, tapi ya perlu dicek kembali. Kalau tidak salah itu ditetapkan sekitar 20 atau 30% gitu maksimal gitu ya. Nah, pada intinya porsi yang diserahkan kepada penerima manfaat itu harus lebih besar daripada porsi yang dijadikan untuk operasional. Tapi kalau porsi operasional itu lebih besar daripada porsi yang disalurkan, nah itu yang jadi masalah. Dan bahkan tidak sampai ke penerima manfaat. Innalillah kan gitu. Ya. Ya. وإذا نص المتبرع أن هذا المال يوزع بين 10
فليس لها أن توزعها بين 20 إلا إذا وافق المتبرع. Nah, kalau misalkan donatur tadi ini bagikan harta ini kepada 10 orang, maka dia tidak boleh membagi itu memperlebar gitu kan. Jadi 20 gitu, nggak boleh kecuali ada persetujuan dari donatur. Ya. Nah, karena apa? Li'annahum wukala anhum yatasarrafuna bima arad. Karena mereka cuma wakil saja, ya. Jatuhnya wakil. Tadi kalau misalkan konteksnya tadi ya, karena donasinya luas, tidak mungkin apa namanya mengkonfirmasi berapa yang harus diambil dari dana ini, maka tadi ijtihad ulama kontemporer ya ada maksimalnya, entah 20 atau 30 gitu ya. Perlu nanti dirujuk kembali. Pada intinya porsi untuk disalurkan itu harus lebih besar dibandingkan porsi yang dijadikan operasional. Ya. Ternyata pembahasan cukup panjang ya. Sepertinya ini kayaknya dua kaidah selanjutnya insya Allah kita akan bahas pekan depan. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Ya, ada yang mau diskusi silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Saya kira cukup ya. Baik, kita akhirin baca alhamdulillah. 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 Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.